Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope. Sebelum masuk lebih jauh tentang materi anjak piutang, mari kita mengetahui terlebih dahulu pengertian anjak piutang. Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai factoring. Anjak piutang merupakan istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih, dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut istilah, factoring atau anjak piutang adalah suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan atau klien kepada faktor dengan harga yang telah didiskon, di mana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis perusahaan. Adapun jenis-jenis anjak piutang berdasarkan dari segi cara jasa-jasa yang diberikan. Yang pertama, full service factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang melayani semua jenis jasa factoring, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Yang kedua, research factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang meliputi hampir semua jasa kecuali perlindungan kredit macet tidak di-cover oleh badan usaha anjak piutang. Resiko kredit macet tetap ada pada nasabah. Yang ketiga, bulk factoring, yaitu kegiatan anjak piutang di mana nasabah hanya memerlukan jasa financing dan pemberitahuan jatuh tempo kepada pelanggan. Keempat, maturity factoring, yaitu kegiatan anjak piutang di mana yang dibutuhkan oleh nasabah adalah jaminan perlindungan kredit yang meliputi pengurusan penuh atas penjualan, penagihan dari pelanggan, dan proteksi atas piutang. Selanjutnya, agensi factoring, yaitu kegiatan penyerahan keseluruhan penjualan anjak piutang nasabah kepada perusahaan badan usaha anjak piutang atas dasar notifikasi, tidak termasuk penagihan piutang. Collection tetap ditangani langsung oleh nasabah. Dalam hal ini, perusahaan badan usaha anjak piutang berperan sebagai agen dari nasabah. Yang keenam, invoice discounting. Nasabah dalam hal ini hanya membutuhkan jasa pembiayaan dari perusahaan badan usaha anjak piutang. Sedangkan jasa non-pembiayaan tetap ditangani sendiri oleh nasabah. Jenis yang terakhir yaitu undisclosed factoring. Biasanya berkaitan dengan suatu perjanjian piutang di mana perusahaan badan usaha anjak piutang memberikan jasa proteksi kredit macet. Proteksi terjadinya kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu. Biasanya yang digunakan adalah 80% dari jumlah faktur yang disetujui, yaitu dengan without resource sebagai risiko. Di Indonesia sendiri, kegiatan anjak piutang secara financing dengan kondisi with resource merupakan transaksi pembiayaan anjak piutang yang paling dominan dilakukan. Jenis-jenis anjak piutang. Berdasarkan segi penanggungan risiko, anjak piutang dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, recourse factoring atau factoring with recourse adalah anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, di mana penjual piutang klien menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual ke perusahaan badan anjak piutang. Badan anjak piutang tidak menanggung risiko atas gagalnya pembayaran dari customer. Kedua, non-recourse factoring atau factoring without recourse adalah anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, di mana perusahaan badan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya
seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan badan anjak piutang, baik karena gagalnya bayar, failit, maupun bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusaknya atau cacat dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau dispute. Badan anjak piutang tidak menanggung resiko tersebut. Pihak A adalah pihak yang berutang, dan pihak B adalah pihak yang memberikan pinjaman. Pada saat mendekati jatuh tempo, pihak A tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak B. Lalu, pihak A mendatangi pihak C sebagai badan usaha anjak piutang. Pihak A menjual dan memberikan piutang yang dimilikinya kepada badan usaha anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada pihak B maupun tidak. Dan badan usaha anjak piutang memberikan atau membayarkan uang penjualan piutang dengan diskonto kepada pihak A sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Selanjutnya, badan usaha anjak piutang melakukan penagihan kepada pihak A sebagai pihak yang memiliki hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak B. Debitur membayar kewajiban hutangnya kepada badan usaha anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat anjak piutang. Factoring bagi perusahaan yang memproduksi barang dan atau jasa memberikan manfaat dalam melancarkan usaha, terutama dalam hal yang pertama, membantu administrasi penjualan dan penagihan, sales lead gearing and collection service. Yang kedua, membantu beban resiko, credit insurance. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Yang keempat, membantu memperlancar modal kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Dan yang keenam, kesempatan untuk mengembangkan usaha. Setelah pemaparan tentang anjak piutang, dapat disimpulkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain dengan cara penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan atau klien kepada faktor dengan harga yang telah didiskon, di mana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan.